Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Fastabiqul Khairat, Imam besar Masjid Fastabiqul Khairat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat, Bapak Ibu pemuda remaja, wabil khusus anak-anak kami yang sangat-sangat kami sayangi. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa haffatsumul malaikah. Tempat mereka itu dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Nama bapak ibu yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Satu lagi hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, ia korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, dan mungkin perasaannya, duduk sejenak di dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Syaratnya duduk awak elok-elok, tengok ke ustadz, dan sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak nantilah itu. Yang penting mengangguk. Sebab Rasul mengatakan, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkanlah urusan orang, jangan kau persulit. Gembirakanlah hati orang, jangan kau takut-takuti. Salah satu mengembirakan hati orang di depan awak, tengok kepadanya, anggukkan kepala. Walaupun angguk ini ada 4 macam. Yang pertama, angguk paham. Setiap paragraf pemikiran alinea ia mengangguk, berarti paham. Yang kedua, ada angguk berbahasa basi. Nampak kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak yang hendak mengangguk, lalu ibu itu pun mengangguk-angguk. Orang yang seperti ini jangankan isi ceramah, judulnya pun dia tak tahu, Bang. Apa isi ceramah tadi, Bu? Ya masalah agama kalau pokoknya. Yang ketiga, angguk menahan kantuk. Makanya jangan terkecoh dengan penampilan orang. Dan yang keempat, angguk bikin rencana. Dari tadi ibu tu mengangguk, belum tentu paham. Hatinya sedang berlang-lang buana sampai di Kodayajo. Kira-kira apa yang akan dimasak besok pagi? Beli telur ayam 5, kantang seperempat. Mengangguk juga dia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk kajian kita malam ini. Di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira.
Kata Allah, pada diri Nabi kalian itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, yang diartikan secara umum adalah contoh kebaikan, contoh keteladanan. Uswah hasanah, kata hasanah satu kata yang sering kita ucapkan terutama di dalam doa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam doa yang pendek ini kata hasanah apa gempa bumi. Kata hasanah dua kali diulang. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Doa ini bagus Bapak Ibu. Orang Indonesia menyebutnya doa sapu jagat. Orang Indonesia itu. Kalau di dalam Al-Quran tak disebut doa sapu jagat, tapi ia ada di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis, dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun tinggal bersama Rasul, inilah doa yang tak pernah ditinggalkan Rasul. Maka sesibuk-sibuknya awak, tolonglah baca doa ini, menyapu segala urusan tuh Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan kalau ada imam yang memimpin doa secara jahar, tidak dibacanya Rabbana atina, ibarat sayur kurang garamnya. Ada pula penyakit ustadz tetapi tidak ustadz di sini. Mentang-mentang disuruh memimpin doa, maka seluruh doa yang dipelajarinya ditampilkannya. Mulai dari doa tamat TK sampai doa sarjana. Mulai dari doa masuk masjid sampai doa masuk WC. Mulai dari doa nak makan sampai doa keluar rumah. Pokoknya semua doa dibacanya. Awak yang tadi semangat berdoa, kalau doa kata orang Sumbar lasa panjang tali baru, sudah bersarang lebah di bawah ketiak awak ini, lambat laun tangan turun juga Pak, seiring dengan turunnya semangat. Lamanya dalam kondisi seperti itu, doa apa yang diharapkan jamaah supaya cepat dibaca Ustadz? Iya, pastilah doa ini. Kapanlah Ustadz kau membaca Rabbana atina? Begitu dia menampakkan sinyal Rabbana, itu jamaah langsung menyambung walaupun di hatinya atina. Rupanya Rabbana paling banyak dalam Al-Quran. Zolamna alun yolai. Dari sisi irama mungkin sudah Rabbana, ibarat pesawat dah mulai turun. Ini selesai ini, naik balik. Anfusana, terserah di kaulah. Dalam kondisi berputus asa seperti itu, tiba-tiba Ustadz membaca Rabbana atina, maka tangan yang di bawah naik ke atas, muka yang memucat lalu bersemangat. Selesai doa kau nampaknya. Makanya doa ini jangan ditinggalkan. Di situ ada hasanah. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kata hasanah di dalam doa diartikan secara khusus berbahagia. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia, bahagia di akhirat. Pelajaran yang bisa awak ambil, pertama adalah bahagia itu datangnya dari Allah. Jadi kalau nak membahagiakan diri, mintalah kepada Allah. Jangankan orang lain, awak sendiri tak bisa membahagiakan diri awak. Yang membahagiakan seorang mukmin itu mutlak Allah. Makanya kalau nak berbahagia, minta kepada Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nanti Allah akan berikan kebahagiaan. Kalau awak sendiri tidak bisa membahagiakan diri sendiri, apalagi orang lain. Selagi harapan digantungkan kepada makhluk ini, siaplah selalu untuk dikecewakan.
Bahagia itu datang dari Allah. Pelajaran yang kedua, kalau Allah membahagiakan seseorang, kalau diberikan Allah hasanah di dunia, maka akan diberikan hasanah di akhirat. Karena kata hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah itu sama, Pak. Satu titik pun tak beda, sumbernya sama. Bagaimana mungkin Allah berikan hasanah di dunia, tidak diberikan hasanah di akhirat? Kalau Allah berikan hasanah di dunia, maka Allah berikan juga hasanah di akhirat, asalkan konsep hasanahnya jelas. Nah Bapak Ibu, di mana Allah letakkan hasanah tersebut? Nah, salah satunya di dalam surat yang awak bacakan di atas. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau nak menengok contoh manusia yang hasanah, begitulah bahasa sederhana awaknya, itulah dia pada diri Nabi kalian itu. Awak ni banyak manusia, Pak. Laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, mana yang sosok bahagia? Ustadz belum tahu, ketua masjid belum tahu. Yang paling pasti contoh kebahagiaan Rasulullah. Rasulullah itu di situ ada contoh kebahagiaan, uswah hasanah. Jadi kalau nak menengok orang yang sudah dibahagiakan Allah di dunia, bahagia di akhirat tak usah diragukan, Rasulullah itulah. Ingin menengok orang bahagia, tengok Rasul. Itulah makanya orang yang berusaha mencontoh Rasul adalah orang yang berbahagia. Siapa mereka? Itulah para sahabat. Makanya sahabat ini, Pak, disebut oleh Rasul dalam sebuah hadis sahih, khairun nas, sebaik-baik manusia, al-qarni, sahabatku ini, yang hidup pada kurunku ini. Tsumal lazina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Tsumal lazina yalunahum, sesudahnya tabi'in. 3 generasi terbaik. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan di antara mereka dijamin Rasul masuk surga. Orangnya masih hidup. Kurang apa bahagia akhiratnya, Pak? Dijamin masuk surga. Bukankah Rasul pernah menjamin 10 orang sekaligus? Waktu beliau menjaminnya orangnya masih hidup. Beliau berkata, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Thulhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Said bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Kenapa demikian? Kemampuan mereka mencontoh Rasul. Pokoknya bagaimana Rasul, begitulah mereka berusaha. Karena makin mencontoh Rasul makin bahagia. Usahakan yang disuruh Rasul untuk dicontoh, yang tak disuruh Rasul dicontoh pun dicontoh orang. Seperti ada riwayat Abdullah ibnu Umar, seorang anak muda, pokoknya berusaha mencontoh Rasul. Mulai dari gaya jalan, gaya berdiri, dicontohnya, Pak. Dalam sebuah riwayat, Abdullah ibnu Umar ini kalau melewati sebuah tempat, maka dipilihnya mana jalan yang dilewati oleh Rasul. Jalan banyak, tapi mana jalan yang dilewati Rasul? Rasul tak menyuruh, tapi dia ingin melewati jalan itu. Begitu gaya jalan Rasul, Pak Ustaz. Enggak. Rasul itu berjalannya dalam kitab Syama'il seperti bumi digulungkan kepadanya. Laju, cepat, tegap, seakan-akan menempuh penurunan. Gagah Rasulullah. Untuk itu Pak Ustaz, kiro-kiro. Saya sendiri tak menyaksikan. Tidak ada Rasul itu berjalannya tidak ada.
Rasul melewati jalan itu. Sahabat saking pingin mencontoh Rasul, dilewatinya jalan itu. Dapat riwayat didengar oleh sahabat bahwa Rasul pernah berhenti di sebuah tempat. Maka sahabat berhenti di tempat itu. Walaupun tidak ada kepentingan. Cuman dia mendengar Rasul pernah berhenti di situ. Dia berhenti di situ. Pasti ada hikmahnya. Sahabat mendengar riwayat bahwa Rasul mengikatkan untanya kalau berhenti. Diikatkannya pula. Sahabat mendengar ternyata di antara sekian pohon kurma, mana kurma yang diikat Rasul. Yang ini, di situ pula diikatnya. Padahal tempat lain ada. Tapi keinginan mencontoh Rasul. Sampai untanya pun meniru unta Rasul. Kalau unta Rasul berkeliling 2 kali, disuruhnya pula berkeliling 2 kali ya Pak. Kau entah lagi yang wajib, yang sunat sendirian berjamaah, sahabat jangan ditanya Pak. Yang buta sekalipun datang dia ke masjid. Jauh, Sauban An-Nabawi, 1,5 jam baru sampai ke Masjid Nabawi. Tak pernah tertinggal rakaat pertama. Kenapa? Selalu merasakan kebahagiaan tak kalah berusaha mencontoh Rasul. Oh, rupanya makin mencontoh Rasul makin bahagia. Bukan sewaktu melakukan contoh itu, besok di kampung akhirat pun dibahagiakan oleh Allah. Dunia akhirat. Bapak Ibu, permasalahan kita malam ini adalah mengapa beliau bisa dijadikan contoh kebahagiaan? Paling tidak ada 2 alasan. Anak-anak kami, nanti ada kuis yang bisa menjawab. Mau enggak? Tolong tukarkan Bang. Kalau ikut pula banyak pun apa? Amplop dah sampai segitu dah hendak bagus. 5.000, 100.000. Dan nanti ada kuisnya, pertanyaan terakhir ceramah. Ceramah awak tidak lama-lama, cuman sampai selesai saja. Kenapa beliau bisa menjadi contoh kebahagiaan? Setiap berusaha nak mencontohnya, dapat kebahagiaan. Artinya apa ini? Banyak awak mencontoh Rasul dalam hidup ini, banyak dapat bahagia. Separuh mencontoh Rasul, separuh bahagia. Sedikit cuman mencontoh Rasul, ya sedikitlah bahagia. Makin tidak mencontoh Rasul, tidak dapat kebahagiaan. Saya bahagia tanpa mencontoh Rasul Pak Ustadz. Kebahagiaan nisbi atau lipstick namanya Pak. Yang dibuat-buat, yang tidak muncul dari luar dalam, tapi hanya muncul dari luarnya saja. Tak bertahan biasanya. Kalau mencontoh Rasul, jelas dalilnya. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah, kenapa beliau bisa menjadi contoh? Pertama, karena pantas, karena jelas untuk dicontoh. Pertama, jelas. Jadi kalau nak mencontoh seseorang, harus tahu siapa orang yang awak contoh. Kata orang ibarat membeli kucing, jangan terbeli kucing dalam karung. Entah laki-laki kucing, entah perempuan, entah bergigi, entah anak, entah berkuruk, entah apa warnanya, yang penting dibeli seperti membeli kucing dalam karung. Harus jelas. Adakah dalam hidup ini riwayat hidup seseorang yang lebih jelas daripada Rasul? Rasulullah orang yang paling jelas biografi kehidupannya. Daftar riwayat hidupnya, nama Muhammad, artinya terpuji. Bandingkanlah dengan nama awak. Banyak hari ini awak tak tahu nama arti awak sendiri Pak. Apa arti nama awak? Kadang awak tak tahu. Rasul nama Muhammad. Ingat tuh nak ya, artinya terpuji. Dikenalkan orang yang di sekitarnya, bahkan termasuk musuhnya. Ayahnya bernama Abdullah, artinya hamba Allah. Ingat itu. Ibunya bernama Aminah, artinya perempuan jujur. Datuknya, kakeknya Abdul Muthalib, Abdul hamba, Talib menuntut, hamba yang menuntut. Syaibah
gelarnya artinya sang pemberani. Elok seluruh nama di sekitar Rasul itu. Pamannya Abu Thalib, Abu ayah, Thalib menuntut. Abu apa artinya? Ayah. Jahal, Abu Jahal kan pernah dengar? Itu musuhnya. Artinya hangkong, bodoh. Jadi Abu Jahal bapak yang bodoh. Abu Thalib ayah yang menuntut. Yang menyusukannya Halimah, artinya lemah lembut. Jadi ibu kalau mendidik anak tolong lemah lembut bu. Mulai dari menyusukan lemah lembut. Mimi sayang, jangan dipuruk-purukkan. Beko anak kalau sudah punya gigi digigitnya ibu jadinya. Ndak Halimah, lemah lembut. Nama panjang Halimah siapa nak? Nah nanti ditanya lagi. Halimatun Sa'adiyah. Sa'ad artinya yang kondusif, tempat Rasul dibesarkan. Yang gembira, Sa'adiyah itu dinisbikan kepada tempatnya. Halimatun Sa'adiyah. Rabiul Awal, bulan lahir, musim bunga. Bahkan masa kelahiran beliau pun ditulis dengan tinta emas. Sebelum Nabi lahir ke dunia, tampaklah alam gelap dan mendung. Pedang terhunus tiap ketika, tiada tempat untuk berlindung. Namanya zaman jahiliyah. Wanita cantik jadi rebutan, anak yang lahir menjadi korban. Mereka bangga dalam sebutan, setelah itu ia lakukan. Tanggal 12 menjelang subuh. Itu nak isi maulid Nabi itu Pak. Rabiul Awal di tahun gajah, tunas harapan terasa tumbuh, senyum terukir di tiap wajah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu tadi awak baca itu. Ya enggak? Telah terbit bulan purnama ini. Muhammad, dari sisi namanya saja sudah membahagiakan. Sejak Rasul mendapatkan nama Muhammad, maka banyaklah orang bernama Muhammad. Ternyata nama yang paling banyak dipakai nama Muhammad. Kalau tidak bertanya, tanya sama guru-guru. Berapa orang anak murid yang mulai dengan nama Muhammad? Sebanyak-banyaknya. Muhammad Ihsan, Muhammad Amin, Muhammad Khairul. Dan anehnya lagi Pak, setiap nama yang dikaitkan dengan nama Muhammad sesuai nama itu. Cobalah tengok. Ihsan, Muhammad Ihsan. Fauzan, Muhammad Fauzan. Muklis, Muhammad Muklis. Semuanya sesuai. Makanya hati-hati memberi nama. Walaupun Gustav Le Bon, kenal ibu Gustav Le Bon? Orang barat sama, tidak usah dikenali lagi. Dia mengatakan, apalah arti sebuah nama? Di dalam agama ini nama mempengaruhi. Itu makanya seluruh nama Nabi itu elok-elok. Sebaiknya kalau memberi nama ada pertimbangan. Harus mengandung doa, mengandung pujian atau penghambaan. Nama-nama para rasul, nama sahabat, Adam, itu nama rasul. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Nanti siapa yang hafal nanti dikasih hadiah. Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu laki-laki Pak Ustadz. Kalau perempuan, Khadijah, Aminah, Halimah, Fatimah, Aisyah, banyak nama yang lain. Makanya orang tua dahulu walaupun tidak S1, S2, S3, cuma SR saja,
Nama-nama yang dibuat inilah nama-nama awak sekarang nih. Luar biasa. Pergi dia ke surau, mak awak tuh ha. Oh Buya, oh Tuan Guru, iyo. Dah lahir anak kami Tuan. Alhamdulillah. Siapa namanya Bu? Itulah makanya saya datang kemari Tuan. Menurut Tuan, siapa nama anak kami ni yang elok? Tuan Guru di surau tu bertanya, laki-laki atau perempuan anak ibu tu? Perempuan. Oh, kasih namanya Khadijah. Mudah-mudahan dia seperti istri Rasul. Kasih namanya Aminah. Mudah-mudahan seperti ibunya Rasul. Mudah-mudahan seperti Fatimah, anaknya Rasul. Cuman kadang-kadang penyakit awak ni itulah. Dah jelas namanya Khadijah, malu. Kalau anak sekarang, masa nama Khadijah? Nama tu putri. Kalau bisa panjang, putri harum mewangi sepanjang pagi dan sore hari. Mak panggilan cuman II. Kamu bazir itu. Ada pula penyakit awak nih, suka menggabungkan nama. Separuh nama suami, separuh nama istri. Maklumlah anak pertama kami Pak Ustadz. Nama ibu siapa? Maaf ini kalau kesamaan. Nama saya kan Erlina. Mohon maaf ini. Nama suami ibu, ini mohon maaf nih Pak. Kalau kesamaan mohon maaf. Nama suami saya Irfan. Oh. Jadi lahir anak ya kami gabung. Nama saya Erlina, saya ambil Li. Suami Irfan saya ambil Pan, Lipan. Akibatnya kan menggigit terus ya Pak. Anak tetangga datang ke rumah pulang menangis. Kenapa menangis? Digigit si Lipan. Sendok patah, piring pecah. Pokoknya digigitnya semuanya sesuai dengan nama. Nama suami Bode, nama ibu Isin. Lahir anak Bodreksin. Suka menggabung-gabungkan. Ada pula nama sudahlah terlalu panjang digabungkan. Suka pula dipotong. Namanya elok sebenarnya Pak, cuman dipotong jadi terkelok. Namanya Sulaiman, dipotong menjadi Silai. Ada Silai di rumah. Padahal namanya elok Pak Sulaiman. Namanya Zulkifli, dipanggil Sisu. Hilang maknanya. Khadijah, siapa namanya Dek? Apa salahnya jujur? Gadis jujur memang susah dicari kan? Nah, apa salahnya jujur? Khadijah Bang. Malu. Siapa namanya Dek? DJ Bang. Padahal Khadijah. Besoklah jadi nenek, DJ jadinya Bang. Nah, kaum muslimin, hati-hati memberi nama. Dari sisi nama saja sudah mendatangkan kebahagiaan. Konon tak lagi riwayat kehidupan. Tahun-tahun yang dilalui jelas. Cobalah tokoh lain Pak. Tanyakan tahun-tahun yang dilalui, tak satu pun manusia bisa menjawab. Kira-kira mohon maaf ini, ada penerima penemu listrik jam meswat. 3 bulan dia dalam rahim ibu, apa yang terjadi? Tidak ada yang mencatat. Umur dia 6 tahun, apa yang terjadi? Tidak ada yang menulis. Rasulullah ribuan kitab yang menulis. Anak-anak kami sudah Bang. Nah, aku bawa abang pulang duit tuh. Ini nanti hadiahnya, duduk baik-baik. Nah, duit yang dikasih Ustadz ini akan ingat kalian sampai mati nanti. Tapi duit yang dikasih orang tua setiap pagi mudah lupanya. Aku dulu waktu Ustadz tuh dapat duit 5.000. Saya masih ingat sampai sekarang dapat hadiah. Duduk elok-elok. Kalau perlu jangan bergerak. Kalau perlu lagi jangan menampas. Nanti ada kuisnya ini. Kalau kurang ditambah. Kan Ustadz nanti akan dikasih amplop juga Pak. Dibayar Allah juga katanya. Kaum muslimin, 3 bulan dalam rahim ibu, ayahnya meninggal. Terbayang dah ibu-ibu sedihnya Siti Aminah saat mendengar suami meninggal. Bukan di pangkuannya, di kampung orang.
Awak sedang membuat rencana yang sangat membahagiakan ini ya. Anak pertama satu-satunya bakalan menjadi seorang ibu. Terdengar suami meninggal di kampung orang. Dalam ayunan gelombang masa, yatim piatu terkatung-katung, timbul tenggelam di hempas gelora, tiada pelampung tempat bergantung, waktu hamba dalam kandungan. Umur berapa tadi nak? 3 bulan. Ayah pun pergi meninggalkan dunia. Ibu melepas dengan tangisan. Kami disiram dengan air mata. Masih dalam kandungan sudah disiram dengan kesedihan. Waktu hamba pandai berkata, umur 6 tahun. Ibu pun pergi ke alam jauh, pulang dari ziarah ke Madinah menengok makam ayah. Mana makam ayah? Mana kuburan ayah? Kata Nabi kita Muhammad, yuk ke Madinah awak tengok makam ayah kau. Pulang dari situ sampai di desa Abwa, ibu sakit meninggal dunia dalam pangkuan pelukan seorang anak yang berumur 6 tahun. Terbayang tak Bapak Ibu? Awak dalam perjalanan pulang dari ziarah, ibu sakit meninggal di jalan. Iya kalau besar, ini umur 6 tahun. Kemana nak mengadu? Umur 6 tahun itu tak enak menjadi anak yatim piatu, Pak. Menjadi yatim saja tak enak, apalagi lengkap yatim piatu. Kalau bapak ibu tidak tersentuh menengok anak kecil berdiri di sini, bukan yatim saja tapi yatim piatu, tidak tersentuh hati. Mintalah kepada Allah supaya dilembutkan. Karena datang seorang lelaki kepada Rasul, ya Rasulullah, hati saya keras, susah menerima nasihat. Bukankah Rasul memberikan solusi masalah yatim? Sapu olehmu kepala anak yatim, nanti hatimu menjadi lembut. Yatim piatu umur 6 tahun. Makanya Rasul mengalaminya keluar kata bak mutiara, Pak. Jadi orang kalau sudah mengalami sesuatu, memberikan nasihat tentang yang dialaminya, masuk nasihat itu. Mohon maaf tidak ada niat untuk mengajari bapak ibu. Kalau anak mau sholat, awak sholat dulu. Tidak enak perintah menyuruh sholat tuh kalau ayahnya sendiri tidak sholat. Sholat. Kata anak, ayah kok tidak sholat? Ayah halangan, umpamanya kan. Puasa. Ayah kok tidak puasa? Ayah kalau datang bulan Ramadan sakit mah. Hilang bulan Ramadan, hilang sakit mah ayah. Tidak bobot perintah tersebut. Rasul mengalami. Beliau mengatakan, siapa yang sayang sama anak yatim, yang baru lakukan ini ya. Ini bapak ibu tadi. Saya yakin ini bantuan bapak ibu semuanya. Pengurus kan sekedar menyerahkan. Ya enggak Pak? Dikumpul-kumpulkan setiap bulan, diserahkan. Siapa yang sayang sama anak yatim akan berdampingan, kata Rasul, denganku besok di surga seperti 2 jari ini. Modalnya sayang sama anak yatim. Usahakan menyayangi bantuan. Mengusapnya saja dalam riwayat, walaupun riwayat ini lemah tapi fadilahnya bagus. Allah ampuni dosa, angkat derajat. Tambah pahala. Sebanyak apa rambut anak yatim yang tersapu gitu. Rasanya tak ada anak yatim yang tak berambut kecuali Upin Ipin. Tapi Upin Ipin anak yatim juga Pak. Anak yatim piatu Upin Ipin tuh. Upin tuh ada rambutnya 1, cuman tak pula mau diam, nampak aku tengok. Ndak usah disapu kepala Upin Ipin tuh lagi. Anak yatim di sini sajalah. Tapi ini perlu didudukkan. Mengusap kepala anak yatim yang disuruh Rasul itu bukan sekadar mengusap-ngusap saja. Apalah artinya setiap hari bapak itu mengusap kepala anak yatim tapi tak ikut memberikan bantuan.
Setiap lewat anak yatim dipanggil apa tu? Kemari kau yuang. Apa pak? Nak ke mana kau? Ke sekolah. Buka kopiah kau tu. Dibukanya. Alah pai. Mengutuk anak yatim sama awak tu pak. Awak lah rapi-rapi dikacau-kacau apa katanya. Beko kalau mau pulang singgah kau tempat bapak balik. Punya harapan lah anak yatim, mungkin mau pulang dapat bungkusan dan bingkisan. Begitu dia pulang dipanggilnya lah pak nih, pak saya mau pulang. Siko kau nak buka kopiah kau tuh. Lah pulang lah, anda dapat apa-apa tuh pak. Makanya harus memahami Rasulullah itu setiap menganjurkan sesuatu selalu standar paling bawah pak. Kalau tak sanggup memberikan bantuan, paling tidak usapan kasih sayang pun jadilah. Tapi kalau bisa kan tak kusuk-kusuk aja doh pak. Berikan bantuan. Sama dengan Rasul mengatakan, ya Abu Zarin, bila engkau memasak gulai, banyakkan kuahnya bagi tetangga. Ibu harus elok memahami ini. Jangan diantarkan kuah terus sama tetangga. Bawa piring-piring tetangga dapat kuah aja. Kenapa kuah bu? Karena di dalam hadis kan kuah. Rasul mengatakan sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Hadis itu sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Tapi tengok kondisi. Rasul dulu menyebut air ada dua alasan. Pertama, air saat itu susah, berarti barang yang sangat berharga. Yang kedua, semiskin-miskin orang pasti ada air di dapurnya. Artinya orang miskin pun bisa bersedekah. Tapi jangan ibu bersedekah air setiap hari. Pergi ke rumah ibu yang satu, bu, kuah dua ye suembe. Besok pagi suembe le polo ditendang ibu kuah ye kok. Gombuang kami dek minum aye kau taruh. Standar paling bawah. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi bersyukurlah bapak ibu bisa memberikan bantuan untuk anak yatim. Sebab ada tempat tertentu pak, tidak ada anak yatim di situ. Artinya apa? Hilang kesempatan mereka untuk beramal yang sangat praktis ini. Umur 6 tahun nih. 8 tahun kemudian dipelihara oleh kakek. Kakek meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh paman sampai menikah umur 25 tahun. Itu pun bisa menjadi contoh kebahagiaan. Sebaik-baik menikah umur 25 tahun. Kurang dari itu berbahaya. Maka elok awak menikah paling tidaknya umur 25 tahun. Maka yang belum tolonglah. Yang sudah, ya sudahlah, jangan perlu ditambah 25. 40 tahun resmi menduduki sebuah jabatan yang sangat penting sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menduduki sebuah jabatan penting harus umur 40 tahun, masa stabil. Kalau tidak muncul fitnah, itu makanya pajak itu dihujat orang pak. Awak kan tak sebut nama, Pajatu. Kenapa masih pajak? Paling tidak umurnya stabil 40 tahun. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 63 tahun berpulang ke rahmatullah. Jadi siapa beliau sangatlah jelas. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa bisa beliau menjadi contoh kebahagiaan? Karena yang awak contoh ini pantas untuk dicontoh. Tadi jelas orangnya. Sekarang pantas. Pantas di sini yaitu bermanfaat dunia akhirat. Apapun yang awak contoh. Usahakan lagi perkara yang besar lagi. Senyumnya saja awak sanggup mencontoh dah bahagia pak. Senyum saja awak. Senyum itu satu mudah, sekedar menarik ujung bibir ke samping, sesenti ke kanan, sesenti ke kiri. Jangan sebelah saja bu, cemberut. Jangan ke depan, monyong. Ibu kalau bisa, kata Raden Ajeng Kartini,
senyuman yang paling baik adalah senyuman seseorang terhadap orang yang paling dicintainya. Itu senyuman yang paling baik. Siapa itu? Senyuman istri kepada laki. Maka kalau bisa nih, mohon maaf ibu, setiap laki menengok muka ibu, tarik ujung bibir ke samping. Suami datang disambut gembira, di bibir tersenyum, di hati bahagia. Mudah. Senyum itu indah. Emak-emak awak di kampung, nih mohon maaf karena sudah kejurut kepada ibu-ibu. Emak-emak awak di kampung, bu, dia ndak kenal alat kosmetik yang 3 lemari itu. Dia cuman kenal bedak pipa nomor 5, membukanya dengan gigi samping, memakainya sambil berjalan. Tapi tengoklah wajah mereka, ramah, akrab, bersahabat. Kenapa? Letaknya indah itu bukan di sini, nih di sini. Senyum dia. Kalau ibu tak percaya, besok pagi pakailah alat kosmetik 3 lemari itu. Kayak topeng monyet, tapi jumpa dengan orang jangan senyum. Kayak mak lampir. Indah. Senyum itu mudah, indah. Senyum itu sehat. 10 tahun kata Anas bin Malik aku bersama Rasul, belum pernah Rasul memandangku tanpa tersenyum. Dan menurut penelitian, setiap awak tersenyum seakan mengkonsumsi 1 vitamin. Itu makanya setiap dokter masuk ke ruangan pasien, dia selalu menyuruh senyum. Pak, iyo. Bu, iyo Pak dokter, coba senyum dulu. Nah, kalau bisa senyum sembuh itu, kan? Kenapa disuruhnya awak senyum? Senyum itu menyebabkan saraf awak ini kendor. Sihah. Senyum itu sunnah. Kan kembali kepada kaji 10 tahun. Awak tidak akan sanggup dah Pak, 5 menit saja dah berubah awak dah tengok orang. Tengok sekali senyum, tengok kedua kalinya. Anas mengatakan 10 tahun aku tinggal bersama Rasul, belum pernah Rasul memandangku tanpa tersenyum. Dan senyum itu sedekah. Akhirat orientasinya. Kembali ke kada kaji awak. Dunia dapat, akhirat masuk. Ini kan dunia nih. Akhirat ditabung itu. Tubasumika fi wajahi wa akhika sodakoh. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu sedekah. Ibu bapak besok kaget-kagetan nengok pahalo Pak. Pakai teronton malaikat membawanya. Pahala sedekah. Takoji apa? Ikut pahala siapa? Pahala apa matondang? Umpamanya nih. Hendak mungkin lah ini. Aku sedekah cuma 5.000 nya. umpamanya bang. Ya inilah dia kenyataannya. Ini catatan. Pahala dari mana? Abang setiap jumpa dengan kawan selalu senyum. Dan malaikat tak melupakannya. Ini catatannya. Di kantor berapa kali abang senyum nih? Cuman syaratnya harus ada kawan. Jangan pula keluar dari sini nak mengerjakan sunnah Rasul senyum sepanjang jalan. Nampak tiang listrik. Pergi ke belakang rumah nampak kandang ayam. Pergi ke kebun nampak sawit. Gilo awak disobek orang apa? Ya tengok tempatnya juga nya. Kaum muslimin, kalaulah senyumnya saja sudah membawa kebahagiaan dunia akhirat, bagaimana kalau yang nyata-nyata disuruh Rasul? Ya akan bermanfaat dunia akhirat, apapun itu. Makan kan urusan dunia, minum urusan dunia,
Tapi kalau sudah diikutkan sunnah Rasul, dunia akhirat jadinya. Baca bismillah, selesai alhamdulillah. Setan tu tidak mau dia di rumah Hawa apa? Tidak mau dia ikut makan minum kalau dibaca bismillah. Tapi kalau tak baca bismillah, setan ikut makan kata Rasul. Setan ikut minum, tidur tak baca bismillah, setan ikut tidur. Ibu bekerja di dapur tak baca bismillah, setan ikut bekerja. Kalau di rumah tuh setan sudah makan, sudah minum, sudah tidur, sudah bekerja, kan serumah dengan setan awak bilang gitu, Pak. Kalau sudah serumah dengan setan kan bertambah anggota keluarga. Maka wajar kadang-kadang suami menengok bininya bentuk setan, Pak. Kata suami kepada bininya, "Ku tengok kau bentuk setan." "Sama, Bang, aku nengok abang bentuk setan juga." Rupanya lah sekeluarganya dengan setan. Bapak Ibu, permasalahannya tidak ikut sunnah, itu cuman masalah dunia akhirat. Tapi secara khusus, apanya yang awak contoh yang akan mendatangkan bahagia? Secara khusus ada dua. Yang pertama ibadah beliau, yang kedua akhlak beliau. Ibadah beliau, satu, beliau tuh rajin beribadah. Tidak usah ditanya betapa rajinnya beliau beribadah. Sahabat yang menyaksikan. Kata sahabat, melihat Rasul solat sunat di samping masjid, di sudut masjid, sahabat ini pun ikut solat di samping. Jadi kalau ada orang solat sunat, solat, awak boleh ikut solat. Mau solat wajib, mau solat sunat, terserah. Boleh awak ikut menumpang bersamanya. Tidak mesti ditanya. Umpamanya apa ni sudah selesai solat isya, awak tidak tahu. Awak nak numpang berjamaah, tidak usah ditanya, apa solat apa, Pak? Solat wajib atau solat sunat? Kan tidak mungkin dijawab apa tu. Memangnya ngapo? Ikut saja. Nah, singkatnya sahabat ni pun ikut. Dengar oleh sahabat Rasul membaca Al-Quran dalam solat itu surat Al-Baqarah 2 juz itu menggeletek lutut kawan nih, Pak. Aku berharap Rasul ruku bila selesai solat surat ini. Ternyata beliau sambung dengan Ali Imran. "Mak," kata sahabat, "aku ingin meninggalkan Rasul, ndak tahan le doh." Rasul tambah dengan Al-Maidah 4 juz 1 rakaat. Awak jangan coba-coba. Kalau dibuat imam seperti itu, besok pagi berhenti langsung itu. Suatu ketika kata Aisyah, aku terbangun malam, ku tengok Rasul tak ada di tempat, ku cari ke tempat lain tak berjumpa. Aku masuk, agak kesal sedikit, nampak Rasul sedang sujud. Ditunggunya Rasul itu bangkit, tak bangkit-bangkit. Saking lamanya sujud, seakan sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau ibadah beliau luar biasa. Nah, awak kalau nak mencontoh Rasul, inilah pertama secara khusus. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, ibadahlah kepada Allah. Kenapa demikian? Satu-satunya yang akan awak bawa pulang, ni sebanyak ini urusan yang menyibukkan awak, ibadah ni lah, Pak. Tak lebih daripada itu. Kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta yang tinggal dibagi orang. Datang malaikat mencabut nyawa, wajah yang cantik tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil menengok calon gantinya. Sebontanya orang melupakan awak, nama awak pun takkan disebut lagi kalau sudah jadi mayat. Apa yang akan dibawa? Ibadah. Tak lebih daripada itu. Cuman kadang-kadang awak ni rajin, kadang malas, kadang khusyuk sampai keluar air mata. Saking khusyuknya. Kadang-kadang jangankan air mata, malah air ludah yang keluar. Karena terbayang dendeng batokok ladu hijau. Sudah ikut makan begitu.
Kadang-kadang begitu, kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, kadang keduluan datang, kadang terakhir, kadang di saf pertama, kadang dokek pintu awak kadang, Pak. Berubah-ubah. Maka ulama menyusun kiat. Nah, inilah kehebatan para ulama itu. Bagaimana awak istiqomah meniru ibadah Rasul itu. Satu, kata mereka, yaitu harus mengetahui keutamaan setiap ibadah yang awak lakukan. Sekarang carilah sebuah ibadah bagi saya, bapak dan ibu yang malas. Awak mengerjakannya. Ketahui keutamaannya. Pasti ada keutamaannya di sebuah Rasul. Pak Ustadz, saya sholat 5 waktu tidak tinggal, cuman malas ke masjid. Ketahui keutamaan menuju masjid. Man kharaja min baitihi mutahharan ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Nah, kalau tertanam itu di hati, apa tidak mau datang ke masjid? Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwuduk, niatnya pergi sholat berjamaah ke masjid, maka dipastikan pahalanya semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Makanya kata Rasul, kalau tahu mereka keutamaannya, merangkak pun mereka pasti mendatangi. Syaratnya tahu keutamaan. Melangkahkan kaki saya jauh rumah dari Pastabikul Khairat. Beruntung bapak ibu yang jauh dari rumah, dari rumahnya menuju masjid. Kenapa? Setiap langkah dihitung. Man roha ilal masjidil jamaati. Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, solat berjamaah, fahud watun tamhu sayyaatan. Setiap langkah hapus satu dosa. Wahud watun taktubulahu hasanatan, ditulis pahala. Watarfa'ud darajatan, diangkat derajat. Hitunglah berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan sahabat mengecil-ngecilkan langkahnya, Pak. Saking yakinnya dengan hadis Rasul. Iya Pak Ustadz, iya. Kalau gitu rugilah kami yang dekat ke masjid. Ya enggak juga. Asalkan duluan datang, lambat pulang. Kelahnan payahnya, sudahlah dekat ke masjid, paling lambat datang, paling duluan pulang. Itu kepala setan namanya tuh Pak. Jangan tersinggung. Bahkan dekat ke masjid tidak pernah datang-datang. Sahabat 1,5 jam dengan jalan yang tegap, baru sampai Sauban An-Nabawi. Baru sampai ke masjid. Tak pernah tertinggal rakaat pertama. Umum maktum buta, tak ada penuntun. Rumah jauh dari masjid, melewati hutan korma, banyak hewan berbisa, tua renta. Disuruh Rasul ke masjid. Kalau bapak kurang percaya, nanti pulang dari situ pojomkan mata, poilah pulang. Insya Allah sampai ke rumah jando mudo. Kaum muslimin yang berbahagia, cari ibadah yang awak malas. Apa Ustadz? Saya malas sholat subuh. Memang Buya Hamka mengatakan kalau ingin menengok orang beriman, tengok waktu subuh. Tapi kalau nak menengok orang Islam, tengok sholat hari raya. Subuh ini orang pilihan. Rasul membandingkan man sholat isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat laila kullahu. Ikut sholat isya, pahalanya separuh malam. Subuh sepanjang malam. Memang orang pilihan. Jadi makin tahu keutamaannya, pasti tertarik mengerjakan ibadah. Pak Ustadz, saya malas istighfar. Kan banyak sekarang salam kanan salam kiri langsung pulang. Tak sempat zikir, tak sempat istighfar. Istighfar tersebut sunnah Rasul. Kata Ali, satu saja istighfar gugur dosa, bagaikan angin menerpa daun kayu yang kering. Makanya istighfar elok-elok Pak, karena awak sedang minta ampun. Astaghfirullah. Bayangkan dosa. Astaghfirullah. Ini kadang-kadang ada yang istighfar sesambilan sambil menguap. Astaghfirullahaladzim.
Kata malaikat, apa nan surang kau ndak usah dicatat, muak aku menengoknya. Ibu-ibu kalau istighfar elok-elok, Bu, jangan sambil nonton TV. Awak istighfar tapi mata ke TV. Astagfirullahaladzim. Masuk anaknya, dari mana kau? Astagfirullahaladzim. Tuh mandi bersih-bersih. Astagfirullah. Adik tadi kau dicari. Astagfirullah. Kaki tu digosok. Astagfirullah. Jangan kau berdiri di situ. Astagfirullah. Besarkan sikit. Astagfirullah. Jangan ditukar. Astagfirullah. Kata malaikat, nan mana nan iyonya kau bokanya. Kau muslimin, subhanallah, malas awak. Subhanallah, itu tanaman surga. Ribuan manusia menjerit di dalam bumi sekarang supaya dibalikkan ke permukaan bumi untuk mengucapkan sekali subhanallah. Jadilah subhanallah. Makanya elok-elok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan dipotong dua, tidak dapat kebahagiaan, tidak dapat pahala. Apa kata malaikat? Alhamdulillah. Ikut ndak usah dicatat, kalau ndak usah dicatat, biarkan aja nya surang. Elok-elok lah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibadah ini bukan banyaknya, tapi juga benarnya, kualitas dan kuantitas. Subhanallah. Kan ndak disuruh pula berleha-leha. Subhanallah, subhanallah, kalau gitu Isa subuh baru pulang dibuatnya, Pak. Elok-elok lah. Kalau kan bersedekah yang bermanfaat lah, jangan 2.000 saja. Iku umur ibu tuh dulu umur 2 tahun 2.000, kinilah umur 52 tahun masih 2.000 euro pokoknya lah. Istiqomah bukan kayak gitu. Yang terbaik lah, awak kadang mengeluarkan dompet kan selalu 2 pilihan. Yang pertama yang paling kecil, di dompet awak ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Pilihan langsung ke 2.000. Ternyata 2.000-nya ada 4 lembar. Pertimbangan nomor 2 yang paling buruk. Tadi yang paling kecil, sekarang yang paling buruk. Mano non lunak benar duit tu ndak betulang. Kalau duit betulang tu kan melayang. Kalau yang ndak betulang tu itu pun nak masuk surga. Coba bayangkan, Pak. Kadang malu besok jumpa dengan sahabat. Sahabat selalu yang terbaik. Awak nan paling buruk. Maka hijrah. Solat, memang awak solat, alhamdulillah. Tapi ingat ancaman, fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, lalai. Kalau begitu berikan terbaik. Lalai apa? 1, lalai penampilan. Sebelum saya bapak ibu pergi ke masjid solat, bercerminlah dulu. Pantas apa enggak? Rasul tu solatnya lebih indah penampilannya dari bulan yang sedang purnama. Kalau perlu pakai minyak wangi, sediakan di kantong. Saya ada enggak tadi ya? Kok pandai menyampaikan juga? Ada nih kan tadi Jumat. Yang murah saja. Paling ini cuma 50 real. Mah tuh Pak Ustaz. Iya kali 5 Pak, 500.000. Nah, penampilan, berdiri semangat, jangan berdiri loyo. Bagaimana nak dapat kebahagiaan ikut Rasul? Mata 5 watt setiap solat. Badan bungkuk, ngangkat tangan seperti orang sakit 3 bulan, tak bertenaga, tak berselera. Ada semangat. Allah. Apa ndak muak malaikat menengok awak? Kata malaikat, "Oh, kau tempeleng apa kau bego?" Bacaan elok kan, apalagi tumak nina hati khusyuknya. Kaum muslimin yang berbahagia, makin tahu awak keutamaan ibadah, makin tertarik. Yang kedua, supaya tertarik melaksanakan sebuah ibadah, tanamkan keimanan, keyakinan yang kuat tentang adanya kehidupan akhirat. Itulah makanya Rasul kalau memotivasi
sahabatnya tentang sebuah ibadah dikaitkannya dengan hari akhirat. Seperti supaya sahabat bicaranya baik, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, katanya ucapkan yang baik-baik. Jadi sandarannya kepada akhirat. Kalau rasanya tidak baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Sebab ini yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka, Pak. Pahala ini terkuras lantaran lidah. Ibu pergi ke pesta pernikahan, pahalanya besar, Bu. Cuman habis di tengah jalan lantaran lidah. Dari mana, Bu? Dari pesta pernikahan. Di mana? Di Panam. Ramai, Bu, ramai. Tapi seramai itu undangannya deh, ya Allah. Cuma 2 macam cuman. Pertama gulai coboda, kedua gulai nangka. Itu ya. Ibu dari mana? Dari Rumbai. Ramai hidangannya. Oh, 4 sehat 5 sempurna. Cuman ayamnya ketek-ketek. Ini. Ibu dari mana? Dari Goba. Hidangannya 4 sehat 5 sempurna. Pesta orang kayu lah. Tapi itulah pengantinnya. Kayak terpaksa duduknya, kayak pinang di belah kapak. Cie elok, cie hancur. Habis semuanya. Bapak hati-hati Pak, solat berjamaah di masjid awak nih. Kalau dah selesai solat, diam. Mau pulang tuh jangan dikritik pengurus. Habis nanti. Kalau nak mengkritik langsung nampakkan muka. Pak, saya tidak setuju dengan ini. Bagaimana kalau awak perbaiki? Jelas daripada berbunyi di belakang. Imam awak ni panjang ayat minta ampun. Apa yang dibacanya? Oh, surah Al-Baqarah habis 10. Tinggal 17. Siapa yang menunjuknya? Siapa lagi kalau tidak Pak RT itu? Oh, habis 10 tinggal 7. Apa hubungan RT itu dengan imam? Kabar-kabarnya orang itu sekampung. Oh iyalah, habis semuanya, Pak. Ini pulang ceramah ini nanti kalau Bapak Ibu ingin pahala yang besar, jangan rusak dengan ini. Lomak ceramah tadi, lomak. Cuma Ustadz lasak minta ampun, gilukan toga ya korojonya. Habis nanti semuanya. Kadang panitia masjid ini susah-susah Pak mencari Ustadz. Dicari Ustadz yang serius. Jamaah tidak mau, terlalu serius. Dicari Ustadz yang agak lucu. Gilukan golak ya korojo Ustadz. Golak. Tidak juga sesuai. Pakai kitab. Nah, kalau baca kitab anakku pun bisa. Tidak baca kitab, tidak berdalil nampaknya Ustadz itu. Salah sadunya Pak. Maka hati-hati. Rasul menyandarkan dengan perkara ini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dayfahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Selalu dikaitkan iman kepada Allah dan hari akhir. Rupanya termotivasi orang melakukan ibadah, salah satunya mengkaitkan dengan hari akhirat. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Itu pun menyebabkan orang rajin beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, yang terakhir, apa beliau yang awak contoh? Akhlak beliau. Kalau awak simpulkan akhlak Rasulullah itu terletak di 2 ini saja. Mampu awak mengontrol akhlak awak lewat 2 ini, insya Allah selamat. Yang pertama hati, yang kedua lidah. Inilah sumbernya tuh, baik tidaknya. Hati contohnya, tidak ada urusan yang lepas dari hati. Orang meninggalkan rumah kan hati-hati di jalan. Di jalan banyak tulisan, maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Sampai di tempat kerja senang sama seseorang, jatuh hati. Kalau diterima senang hati, kalau ditolak sakit hati, berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka awak mau, itu namanya sehati. Akhirnya lahirlah anak-anak ini si buah hati. Cuman kadang anak nakal makan hati. Tidak ada yang lepas daripada hati. Hati ini kunci kebaikan dan keburukan. Ala innal fil jasadi mudghah. Iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu. Bila dia baik, baik seluruhnya. Bila dia jahat, jahat seluruhnya. Yang kedua di sini, baik tidaknya seseorang tengok cara dia berbicara. Kalau bicaranya kasar,
menyalahkan orang, berdusta, menyumpah-nyumpah, mencaci, memaki-maki, itulah gambaran dari akhlaknya secara umum. Makanya ditaruh lidah itu di dalam supaya jangan sembarang keluar. Tak percaya buktikan nanti di luar masjid. Tegur orang dengan salam, Pak, diucapnya Waalaikumsalam. Tegur orang dengan senyuman, dibalas dengan senyuman. Tegur orang dengan lambaian, dibalasnya dengan lambaian. Coba tegur orang di luar sana dengan menjulurkan lidah. Resiko tanggung sendiri. Pak, yuk dek. Apa masalahnya kok katanya? Apalagi kalau difungsikan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulan kajian kita adalah Rasulullah itu contoh yang membahagiakan. Makin mencontoh Rasul, makin bahagia. Kebahagiaannya bukan dunia saja, sampai di kampung akhirat. Maka ingin berbahagia, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami, lalu mencoba mengambil hikmah untuk diamalkan berinsut berangsur dalam kehidupan ini, insya Allah. Sebelum ditutup dengan doa, kita bagi-bagi hadiah. Dah? Duduk baik-baik nak. Pertanyaan pertama. Bisa ndak bisa, duit tetap diletakkan. Dah, pertanyaan nomor 1. Siap? Tanggal berapa Rasul dilahirkan? Tanggal Arabnya. Asal menunjuk ajonya. Ya sini. Cepat sikit mainannya. Ini untuk hiburan aja Pak. Ceramah kan sudah apa-apa tadi. Alah. Pertanyaan nomor 2. Hari apa Rasul dilahirkan? Jangan dijawab kalau tak ditanya. Basi jadinya. Ini yang basi saya bawa pulang, Pak. Pertanyaan nomor 3. Makin banyak basi makin elok. Pertanyaan nomor 3. Siap? Nama ayah Rasul Abdullah. Apa arti Abdullah? Nih sini nak. Selesaikan pertanyaan baru diangkat. Ibunya bernama Aminah, yang sudah jangan ngangkat lagi, berbagi-bagi. Ini bukan cari duit malam ini. Aminah, apa arti Aminah sayang? Ya, perempuan jujur. Yang sudah nanti ya. Yang menyusukannya Halimah, apa arti Halimah? Dari situ saja. Halimah? Ya, sini. Antarkan sedikit. Jom, antarkan. Lemah lembut. Tempat kampung beliau dibesarkan Bani Sa'ad. Sa'adiyah, Halimatun Sa'adiyah. Sa'ad, apa arti Sa'ad? Ya. Nah, Sa'ad artinya saat. Nah. Ya. Selanjutnya, zaman Rasul dilahirkan disebut dengan zaman lah, turunkan. Tidak ada zaman gajah. Zaman jahiliyah. Pertanyaan selanjutnya, apa arti zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Iya, bontuk na preman hati mokah kok. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Dah, umur berapa Rasulullah di dalam rahim ibu ayahnya meninggal dunia? Umur berapa? 6 apa? 6 tahun dalam puri. Kadang puri. Iya, 3 bulan siko. 6 tahun dalam pori omak iko galan.
Ustaz. Ya, sama-sama. Dah. Selanjutnya, umur berapa Nabi itu yatim piatu? Ya, antarkan nak. Selanjutnya, umur berapa Nabi itu menikah? 25 apa? 25? Ya, 25 tahun. Kalau 25 hari kan kecil Mas Baru. Selanjutnya, umur berapa Rasul resmi diangkat sebagai Rasulullah? 40 apa? Ya, sinilah. Besok jawabnya harus jelas, ya. Mau ke mana? Mau ke situ. Kan payah awak dibuatnya. Dah, Allahu Akbar. Ini tolong ditambah 100 untuk ayah saya beko-beko. Lemak caranya dah baru. Tolong diganti maksudnya. Selanjutnya, siap? Rasulullah itu disebut uswah hasanah. Apa arti uswah hasanah dalam kajian awak tadi? Uswah hasanah artinya iya sekolah. Gudang suaranya lemah. Ya, contoh yang baik. Kalau awak contoh dapat kebaikan dunia akhirat. Apa beliau yang harus awak contoh secara khusus? Satu, apanya? Yang sudah, yang belum angkat tangan. Apa beliau yang harus awak contoh? Untanya kah, bajunya kah, makanannya kah, rumahnya kah, atau apanya? Satu. Hah? Sifat. Ya, sifatnya atau ahlaknya. Sini, biarlah tambah-tambah sikit. Ya. Yang kedua, setelah akhlaknya apanya ya awak contoh secara khusus tadi? Yang diperagakan tadi itu loh. Sama. Ibadahnya. Kemudian selanjutnya, sebutkan surat yang membicarakan tentang uswah hasanah tadi. Surat apa namanya? Laqad kana lakum ayah. Apa? Lah 2 kali menunjuk, tapi karena belum menjawab, biarlah. Nan Pontiang menunjuk, Pak. Soal beko-beko itu. Dalam surat Al-Ahzab. Selanjutnya, dah. Umur berapa? Siapa nama istri pertama Rasul? Iya betul, Siti. Togak dulu. Berdiri. Ya, Siti Khadijah. Kemudian siapa nama anak perempuan Rasul yang paling terkenal? Ya, Fatimah. Nah, ini tukar duitnya, Bu. Tukar 10, tukar 2. Dah. Sebutkan salah satu nama musuh Rasul. Apa? Biarlah, ya Abu Jahal. Berdiri. Ya Abu Jahal. Dah. Terakhir. Dah. Apa arti pastabikul khairat? Berlomba-lomba? Siko sayang. Oh, mak, pintarnya. Betul.
Terakhir. Iko hasil ceramah siang tadi, Pak. Nah, iya 100. Ibu boleh ikut. Lumayan kok, Bu. Dapat tak dapat kita tutup dengan doa. Dah. Pertanyaan terakhir. Siap? Duduk baik-baik. Siapa nama ayah daripada Ustadz Samsurijal? Aduh. Iko kok 100.000 kok. Banyak yang akan dibayar di luar tempat. Carilah. Beliau berpulang ke rahmatullah sewaktu saya kelas 4 SD. Coba cari siapa namanya. Sudah, apa nak? Sudah. Ini mau jawab? Nah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihata wa salamata wa taufiqa wal hidayati li hazihil jama'ah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.